Lanjutkan dengan ta'lim sebagai istiqamah mudawamah kita di setiap pagi Ahad, Sabtu dan Ahad di masjid ini. Tentu kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang hadir. Insyaallah semua dalam sehat afiat. Semoga terus Allah Subhanahu wa taala berikan kita, jadikan kita, rezekikan kita kesehatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga di hari-hari mendatang kita bisa terus meningkatkan ibadah-ibadah, kesalehan-kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berharap semua amal saleh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Pertemuan pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebagian hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan banyak kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menyambut gembira dengan segala karunia-Nya dan rahmat-Nya. Gembira atau bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya. Karena Bapak-bapak, Ibu saudara sekalian, tidak selamanya orang-orang yang, atau apalagi manusia secara umum, orang yang beriman itu menyambut gembira rahmat Allah, menyambut gembira karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seluruhnya. Insyaallah pagi hari ini kita mengkajinya nanti. Namun terinspirasi tadi ketika kita sholat, ada ayat yang dibacakan oleh Ustadz Imam tadi. Saya ingin menjadikan muqaddimah pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Allah Subhanahu wa taala bercerita sebagian daripada manusia. Ada orang, banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah bercerita tipe-tipe manusia itu ya. Macam-macam ya, cerita-cerita dalam Al-Qur'an, cerita Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu tentu menjadikan nasihat, mau'izah bagi kita semua. Di dalam ayat itu yang saya teringat tadi surah ayat 9 ya, surah Hud. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada orang, ada manusia, la in adzaqnal insana minna rahmatan. Nah, kalau tadi dikatakan kita bergembira dengan rahmat Allah, rasanya tidak ada satupun di antara kita yang hadir ini karena kita beriman betul pada Allah. Semua menyambut gembira dengan rahmat Allah. Cuma rahmat Allah itu ya bisa jadi suatu saat dicabut oleh Allah. Ya, atau suatu saat diberikan kembali oleh Allah. Ya. Maka Allah mengatakan la in adzaqnal insana minna rahmatan. Kalau saya rasakan apabila kami berikan kepada manusia itu rahmat. Macam-macam rahmat ya. Semua hidup enak, hidup nikmat. Tsumma naza'naha. Kemudian beberapa saat kemudian itu dicabut oleh Allah rahmat itu. Ya. Sakit itu Pak, dengan sehat itu, sehat dengan sakit kan silih berganti datang. Betul tidak? Siapa yang selama ini sehat terus nggak pernah sakit Pak? Hah? Coba angkat tangan, siapa yang selama ini nggak pernah sakit? Rasanya tidak ada ya. Sehat itu rahmat Allah. Maka rahmat Allah berupa sehat bisa jadi suatu saat dicabut oleh Allah, diganti berupa sakit. Pun juga sakit pun bisa jadi rahmat dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Bagi yang beriman. Karena sakit itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, itu disebut dengan balaan hasanah.
itu bala yang baik, maka bisa jadi sakit itu justru rahmat. Ya, wallahu alam, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di pagi itu sakit, yang tadinya mau pergi nggak jadi. Bisa jadi begitu ya? Sudah diniatkan sekian hari, sekian lama, ternyata pada waktunya harus pergi di hari itu, pagi-pagi datang sakit, penyakit, kepalanya nyut-nyut, ya pinggangnya, semua badannya dan sebagainya nggak enak, Pak. Oh, ternyata Allah ingin menyelamatkan kita. Iya, kalau pergi ada bahaya. Oh, ini kok jadi gede sendiri ini, Pak. Ya. Kalau pergi di hari itu, kalau jadi pergi, akan ada bahaya, ada ancaman bahaya, Pak. Apa lahir, apa batin, pokoknya ada ancaman bahaya. Datanglah rahmat Allah berupa sakit. Nah, jadi ternyata sakit jadi rahmat Allah. Ya. Ya bisa jadi memang sakit itu adalah terlepasnya rahmat Allah yang tadi itu berupa sehat. Lalu apa sebagian manusia itu? Innahu layausun kafur. Tapi ternyata sebagian manusia itu ketika rahmat itu dilepas, dicabut oleh Allah, dia berputus asa dan dia terhalang atau menghalangi dirinya untuk bersyukur kepada Allah. Dia menjadi manusia kufur. Nah, ini kan cerita Allah tentang tipe manusia, Pak, ya. Ya. Ini ada sebagian manusia semacam itu. Panjang dalam hal ini tentunya, ini sebagai mukaddimah saja. Kemudian ayat berikutnya, wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni. Ya. Kenapa, Pak? Mati nih mic-nya. La yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, baik. Ini sudah. Hidup mati, Pak. Cek ya. Oke. Bismillah ya, sedikit udah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Hud ayat ke-10-nya, wala in adzaqnahu minna wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra. Kalau manusia itu diberikan, kalau adzaqnahu itu dicicipi, tadi manusia mencicipi, merasakan. Kalau manusia itu merasakan nikmat setelah dharra, setelah bahaya yang datang. Sekarang bahayanya dihilangkan, Pak, berganti menjadi nikmat. Tadi nikmat datang, kemudian dicabut nikmat itu, berganti menjadi bahaya dan sebagainya, menjadi ujian. Atau ini sebaliknya, Pak. La in adzaqnahu na'ma ba'da dharra. Kalau dia merasakan nikmat setelah bahaya yang datang, bahayanya dihilangkan oleh Allah. Jadi selamat lagi dia. Ya, nikmat lagi dia. Ya, masathu yang dia rasakan yang datang kepada dia. La yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni. Mereka sungguh mengatakan, oh, keburukan itu telah hilang dariku. Bahaya itu telah hilang dariku. Sakit telah pergi. Sedih telah pergi. Manusia akan mengatakan semacam itu. Perkataan itu innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya perkataan itu mereka katakan la farihun fakhur, itu adalah gembira dan mereka bangga. Jadi bukan syukur, Pak. Mestinya kalau bahaya hilang, apalagi berganti menjadi nikmat, harusnya bersyukur, tingkatkan ibadah, tingkatkan kesolehan. Ini tidak meningkatkan kesolehan, dia fakhur. Fakhur itu bangga, ya bagian daripada bangga dan sombong itu, Pak. Ya kadang-kadang ya mulai bercanda sih memang ya. Wah, sehat ini sekarang.
wah siapa lagi dong? Nah ini hati-hati ya, memang bercanda Pak. Cuman ya ini sudah awal daripada fakhur itu ya, hati-hati. Ya kalau sebatas bercanda ya silakan bercanda. Iya, wah sekarang udah kekar lagi sekarang. Wah udah sehat lagi sekarang. Iya berapa lama sakit ya sekarang? Oh iya siapa lagi dong kalau ya. Nah ini Pak, ini ya perkataan-perkataan yang takut ya, muncul dari hati-hati farihun fakhur itu ya. Ya, tidak pantas bagi kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak pantas demikian. Dan ini insyaallah Allah selamatkan kita, tidak akan terjadi kepada kita semua. Hadirin hadirat Bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian rahimakumullah, itu hanya teringat akan mukaddimah daripada pertemuan kita pagi hari ini dari tema yang akan kita bahas bersama-sama. Ya, kita manfaatnya kita bergembira dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman ternyata saya terinspirasi ayat yang dibacakan imam kita tadi ya, masuk kepada tema ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya mengatakan tadi ya, banyak sekali orang-orang yang memang menyambut gembira dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah. Tetapi tidak semuanya, Pak. Tidak semua manusia. Padahal siapa sih hidup ini yang tidak dengan karunia Allah? Siapa manusia hidup yang tidak dengan rahmat Allah? Kalau mereka merasakan nikmat dari mana itu kalau bukan dari Allah? Betul tidak? Cuma itulah ada yang menyambut gembira disertai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan Allah sebagai pemberi karunia dan rahmat itu tentu mencintai hamba itu. Tapi ada lagi yang kafur tadi itu, bahkan fakhur. Ya, sudah kafur fakhur ya. Mereka kufur, tidak bersyukur kepada Allah, justru mereka bangga, gembira dan menyombongkan dirinya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dari sekian banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan rahmatul uzma. Ada rahmat Allah yang disebut dengan rahmat yang sangat agung. Rahmat yang sangat agung itu pun sekian banyak. Salah satunya ketika kita dilahirkan ke dunia ini sebagai manusia, bukan selain manusia. Bisa saja dengan kehendak Allah kita lahir bukan manusia. Coba, ya nggak ngaji pagi ini Pak. Sebagian rahmat Allah yang sangat besar, rahmatul uzma, setelah Allah jadikan kita manusia, ternyata bukan sembarang manusia, tapi manusia beriman. Nah, iman itu adalah rahmatul uzma. Kalau kita sekalipun kita lahir menjadi manusia, kalau tidak beriman, ya nggak ngaji juga pagi ini. Betul tidak? Kira-kira ada di mana, Pak? Dari sekian banyak rahmatul uzma, agama itu rahmatul uzma. Tetapi semua itu bisa kita terima karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Berarti turunnya Al-Qur'an itu rahmatul uzma, bagian daripada rahmat yang sangat agung itu. Dan Allah pun menurunkan Al-Qur'an, ada yang menerimanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatul uzma. Itu adalah rahmat yang sangat agung. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lahir begitu saja. Tetapi lahirnya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus oleh Allah tabaraka wa taala rahmatan lil alamin. Ya, sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi rahmat sebab diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada rahmatul uzma. Adalah rahmat yang agung. Kalau begitu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ketika kembali kepada ayat Al-Qur'an di dalam surah Yunus ayat 58, ini sangat jelas kita dianjurkan bergembira dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah tabaraka wa taala berfirman, qul, katakan Muhammad, bifadlillah, dengan karunia-karunia Allah, wa birahmati, dan dengan rahmat-rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, sebab itu mestinya mereka manusia itu bergembira. Jadi kata-kata falyafrahu ini perintah, Pak. Iya, perintah Allah Subhanahu wa taala bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah itu, karunia Allah itu lebih baik, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari segala sesuatu apapun yang pernah kita timbun selama ini, yang pernah kita kumpulkan selama ini. Ya, sebenarnya saya ingin bertanya dan saya sudah tahu jawabannya, Pak. Cuman tetap saya masih ingin bertanya. Ya, supaya yang aktif itu tidak saya sendiri, begitu kan ya, Pak ya. Karena kalau terlalu banyak diam gitu ya, udah ngeliatin, melotot gitu, itu lama-lama kelopak matanya turun, itu nggak sadar gitu kan ya. Ya, Pak. Duit, uang, ada nggak yang tidak gembira dengan punya duit? Ya, nggak ada, Pak. Masa ya mungkin orang nggak, ya bukan ulul albab itu ya. Orang tidak sehat akal kalau nggak senang punya duit, Pak. Ya? Iya, kalau tiba-tiba pagi-pagi kita dapat WA nih, Pak, saya mau datang. Ya, lumayan ini, Pak, ada saya bawa hadiah ini. Iya, Pak, cuman 150 juta, Pak, hari ini, Pak, sampaikan. Kira-kira senang nggak kira-kira hari itu? Iya. Kalau rekeningnya begitu dilihat, oh semakin bengkak, semakin gendut, gitu ya. Rekeningnya, Pak, oh kita lihat, alhamdulillah, biar kita memuji Allah, senang. Silakan. Barangkali berkat dia mengumpulkan, sebab dia mengumpulkan sekian lamanya, dia timbun, dia kumpulkan sekian lamanya, melihat hasilnya begitu senang. Itu dalam ayat tadi, mimma yajma'un, dengan apa yang berhasil kita kumpulkan, kita timbun itu, kita senang itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah katakan huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah, rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang kita berhasil kita timbun itu. Ya, bagaimana kita bisa menimbun harta rezeki kalau bukan karena karunia? Betul tidak? Ya, karunia yang lebih, Pak. Bagaimana kita bisa mengumpulkan, bisa menggendutkan rekening kita, Pak, kalau bukan karena rahmat Allah? Betul tidak? Cuman kadang-kadang mereka tidak sadar banyaknya harta yang mereka miliki, gembira, bahagia dengan hartanya itu, ternyata lupa dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dalam kesempatan ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih memantapkan kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin hari Ahad ya, diperingati hari Maulid Nabi Muhammad di masjid ini ya, Pak ya. Alhamdulillah, jazakumullah, jazakumullah, ajarakumullah wa athabakumullah. Pasti Allah akan membalasnya pahala-pahala yang berlipat ganda menjadi derajat bagi kita semua. Bukan hanya kita cinta Nabi di dunia, kita insya Allah kita terus ingin berkumpul dengan Nabi di dunia. Berkumpul dengan Nabi di dunia maksudnya kecintaan kita terus. Kemudian berkumpul dengan Nabi di dunia, kita berkumpul dengan pusakanya. Pusaka Nabi itu Al-Quran dan hadisnya. Betul. Kita ingin berkumpul itu terus. Bahkan kita ingin berjumpa dengan Nabi di dunia, sekalipun dengan mimpi. Dan kita pun ingin seluruhnya berjumpa dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi di akhirat, di surga Allah Jannatun Na'im. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Jadi ini ayat Qur'annya. Orang mengadakan acara ihtifalul maulidin nabawi syarif. Ihtifalun nabawi syarif, al-maulidil nabawi syarif, ya, ihtifal itu acara-acara maulid Nabi, itu tidak ada lain, bergembira, pasti bergembira, betul tidak? Ya, sedangkan orang menampakkan kegembiraan, ya macam-macam, Pak. Betul, macam-macam orang menampakkan kegembiraan, namanya gembira. Ada orang gembira itu ya tiba-tiba memberikan sesuatu kepada orang. Gembira, saking gembiranya dia sedekah. Ada kan?
Ada orang gembira ngajak temannya makan. Ya, ditraktir sama dia. Wah, saya gembira. Jamaah masjid besok Sabtu subuh saya sendiri yang traktir. Wah, begitu kan ya? Kan sering di masjid ini begini, Pak, ya. Iya, Pak. Ya Allah, itu bentuk kegembiraan. Ada lagi orang gembira itu cuman diam nangis. Betul. Ada orang gembira cuman menundukkan kepalanya, Pak, netes air matanya. Dia diam, menunduk, dia nangis. Kenapa? Tiba-tiba mendapatkan pertolongan itu. Ya Allah, menangis dia. Saya pernah melihat itu. Ada orang ini datang. Rupanya orang yang didatangi ini kurang suka. Yang didatangi kurang suka, diusir. Orang yang datang ini diusir. Ya dia pergi. Tapi dia pergi tidak jauh. Tiba-tiba melihat orang yang ngusir tadi itu ada bahaya. Bahaya menimpa dia, akan menimpa dia. Lari orang yang diusir itu menolongnya. Menolong orang yang tadi mengusir itu. Ditolong, selamat dia. Karena ditolong orang yang diusir tadi, dia menjadi selamat. Wah, dia berterima kasih, dia memeluknya, dia berterima kasih, dia memeluknya, dia menciumnya orang tersebut. Kemudian orang yang diusir tadi gembira. Dia tidak menjawab apa-apa, menunduk dan menangis, senang. Ya kan? Ada orang senang nangis, Pak. Betul. Padahal tidak selamanya nangis itu senang. Ada sedih nangis, ada marah, panas, nangis, iya kan? Hadirin rahimakumullah. Ini terjadi kepada kita ketika kita menyambut gembira lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan salawat-salawat. Berapa banyak orang ketika salawat mahallul qiyam dengan kalimat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba Pak, sambil mengatakan alaika, 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 kepada engkau ya Rasulullah, salawat untuk engkau ya Rasulullah, salam untuk engkau ya Rasulullah. Merasa Rasulullah SAW bersama kita. Ya, sambil kita mengikuti salawat, pujaan-pujaan kepada beliau Nabi SAW, seperti Nabi dipuja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menangis sambil mahallul qiyam itu. Itu menyambut gembira kita, Pak. Makanya ihtifalul maulidin nabawi syarif, mengadakan acara peringatan maulid Nabi, ini Al-Quran yang mendukungnya, bukan cuman hadis Nabi SAW. Hadisnya banyak. Tergantung kita, Pak. Cuma ya memang betul, Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, ada acara maulid Nabi itu bablas. Ya, acara maulid Nabi itu bablas. Nah ini hati-hati nih. Ya masa maulid Nabi, saya juga pernah melihat itu acara maulid Nabi itu, Pak, ada lomba. Katanya maulid Nabi. Ya anehnya kalau hanya sekedar lomba, mungkin tergantung yang dilombakan apa ya. Tapi Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, itu lomba seperti manjat pinang, pohon pinang itu ya. Tapi bukan pohon pinang, itu ada tangga tinggi. Kemudian apa ya? Yang manjat ini ya laki-laki sih, cuman buka pakaian. Ya buka aurat, pakai perjalanan pendekan begitu, Pak. Masa maulid Nabi begitu, Pak? Apa judulnya itu memperingati maulid Nabi katanya. Iya, nah ini hati-hati bablas dengan hal-hal maksiat, hal-hal dosa ya. Jangan, Pak. Tapi mesti dengan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Ya, kemarin itu ada acara maulid Nabi di daerah Petukangan itu, Masya Allah, itu lumayan besar dan menyantuni sekian besar anak yatim. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah. Nah itu namanya disebut dengan al-ihsan lil fuqara, berbuat baik kepada fakir miskin. Itu yang tepat dalam rangka memperingati maulid Nabi SAW. Kemudian ada makanan banyak. Ya Pak, ya semuanya saya kemarin itu hari Ahad itu ingin sekali hadir. Saya kasih tahu di info dari Ustadz Imam, saya ingin hadir betul, Pak. Cuman mohon maaf, ya tidak mungkin karena subuh ada ta'lim, duha ada ta'lim lagi. Jadi ya sambung itu sulit itu, Pak. Ya mohon maaf ya. Masya Allah, warahmatullah. Ya ini ihtifalul maulidin nabawi syarif. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian,
Kalau Nabi SAW dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta, bukan bagi semua manusia, tapi bagi alam semesta, Pak. Rahmat Nabi SAW. Bagaimana tidak? Lihat itu cerita sejarah, Pak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Betul tidak? Yang lengkap ceritanya tentang Nabi Adam di surga. Ya, tentang Nabi Allah Adam di surga. Ya, ketika ruh Nabi Adam ini disampaikan, dimasukkan, ditiupkan ke tubuh beliau, baru sampai leher, baru sampai kepalanya sempurna. Nabi Adam ini mengangkat kepalanya. Mula-mula yang dilihat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kagum Nabi Adam, heran Nabi Adam, siapa Muhammad itu? Kenapa bergandengan dengan Allah? La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Kenapa ini bergandengan? Pasti ini manusia mulia, pasti ini ciptaan Allah yang sangat mulia. Tanya Nabi Adam kepada Allah, man huwa Muhammad ya Rab? Siapa Muhammad itu ya Allah? Kenapa bergandengan dengan namamu ya Rab? Maka jawaban Allah pada saat itu, laulahu lama khalaqtuka wa ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena aku ingin menciptakan dia, Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau dan tidak akan menciptakan jagat raya alam semesta ini. Makanya sesuai dengan ayat Allah yang turun, rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah. Sampai juga kepada kita sebagai umatnya yang setia, yang mencontoh akhlaknya. Ternyata rahmat kita terhadap alam semesta ini, Pak, kita sayang itu bukan hanya manusia saja yang kita sayang. Pernah sayang sama binatang, Pak? Sayang sama kucing, sayang sama burung, sayang, saking sayangnya dikasih kandang, Pak. Betul. Burungnya dikasih kandang. Padahal cuman takut kabur ya, Pak, ya. Cuman kadang-kadang dikandangin itu burung, hilang sayangnya, Pak. Kenapa? Burungnya gede, kandangnya kecil ya. Ini Maulid Nabi ke bab burung ini bagaimana ini, Pak? Iya, Pak. Ini hati-hati nih sayang ya. Kita menyayangi, Pak. Semua, Pak. Coba lihat, kalau harus kita menyembelih, sembelihnya pun pakai cara, betul tidak? Yang tidak menyiksa. Kalau kita harus membunuh binatang yang membahayakan, cara membunuhnya pun tidak boleh disiksa. Buaya itu membahayakan, ular itu membahayakan. Kalau dia pasti membahayakan, halal dibunuh. Ya, halal dibunuh, tapi cara membunuhnya nggak boleh dibuat main-main. Ya, digantung, dipukul sana sini, pokoknya disiksa dulu dia, nggak boleh, Pak. Harus cepat itu kematiannya itu ya. Ya, sampai semacam itu. Ini sayangnya, ini rahmatnya terhadap alam semesta semacam itu. Bahkan banyak cerita para aulia ilah, ya, kalau dia tercabut suatu tanaman, menangis dia. Karena apa kata dia? Bisa jadi tanaman ini sebenarnya masih ingin hidup. Iya, cuman kalau kita ya orang yang tidak beriman, tidak merasa semacam ini ya ketawa. Masa rumput kecabut nangis? Ini orang apa gitu kan ya? Ya, padahal ini bentuk salah satu daripada rahmatan lil alamin. Jadi ternyata kita semua insyaallah meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu rahmatan wa lam ub'ats la'anan." Aku diutus oleh Allah rahmatan, membawa rahmat, tidak membawa laknat. Seperti yang pernah saya sampaikan rahimakumullah ya. Berapa kali Nabi SAW disakiti, tapi Nabi tidak pernah mendoakan buruk kepada mereka, apalagi berbuat jahat, berbuat menyakiti, sama sekali tidak, Pak. Nah, kalau Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, umatnya suruh habisi, betul tidak? Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, menyerahkan, mereka sudah keterlaluan ya Allah, terserah Engkau ya Allah, adab mereka, ampuni mereka, terserah Engkau ya Allah. Itu Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan itu. Ya, ketika terluka wajahnya di perang Uhud, di Uhud itu terluka, pelipis kanan Nabi kena lemparan, berdarah, Pak, sebagai manusia biasa. Bahkan darahnya sampai mengalir ke bawah wajahnya, sampai Nabi mengatakan,
lan yafliha qaumun khadabu wajha nabiyihim biddam. Bagaimana kaum itu akan bahagia? Masih dipikirkan orang yang menyakiti ini, orang yang melempar Nabi ini. Bagaimana kaum itu akan beruntung kalau sudah merubah warna wajah nabinya menjadi merah dengan darah. Turunlah malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau perlu saya angkat gunung itu, aku timpakan kepada mereka. Sahabat-sahabat pun berapa kali, ya Rasulullah, mereka sudah keterlaluan menyakiti engkau ya Rasulullah. Seperti di Taif ketika Nabi terluka mata kakinya. Ya, sahabat-sahabat ya, doa saja kepada mereka untuk mereka itu supaya Allah melaknat. Ini jawaban Nabi. Bu'ithu innama bu'ithu rahmatan. Aku diutus membawa rahmat, tidak membawa laknat. Jadi Nabi nggak pernah mendoakan, Pak. Yang didoakan oleh Nabi, ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hidayahkan kaumku ya Allah. Mereka hanya tidak tahu, mereka hanya tidak paham. Kalau paham tidak akan melakukan semacam itu. Sebenarnya sampai sekarang, Pak, ini kalau ada orang yang memaki-maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuman karena tidak tahu, betul tidak? Buktinya di antara kita mana yang ada merendahkan saja tidak, Pak. Kalau ada orang merendahkan saja kita tidak terima karena kita tahu. Jadi karena tidak tahu saja, Pak. Makanya ini doanya. Ya, kalau kita mau ikutin Nabi, ketemu orang semacam itu jangan garang. Iya, jangan garang kasar ya. Apalagi berbuat menyakiti. Kalau kesini, Pak. Iya, tapi kalau ya kemarin dulu saya pernah ceritakan, takutnya masih ada yang ingat. Ya, Abu Bakar yang mukul orang itu. Ternyata kemarin ada orang yang ikutin Abu Bakar ya. Iya, ya, ditabokin dia, Pak. Oh ya, ini ada dalil masing-masing ya. Barangkali dalam rangka supaya istitabah, supaya taubat barangkali, Pak, rahimakumullah. Tapi akhlak Nabi dengan lembutnya semacam itu. Berapa kali Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, Nabi disakiti tapi memaafkan, disakiti, memaafkan, disakiti, memaafkan. Allah ya karim. Karena memang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemaaf yang sangat tinggi. Itu pernah dikatakan oleh malaikat Jibril, anta'fuwa amman zalamaka. Kau harus memaafkan orang yang zalim kepada engkau Muhammad. Hadirin rahimakumullah ya, sekalipun ada nanti ya jangan terkontaminasi, itu hanya batas waktu tertentu, Pak. Jadi pernah Nabi kunut ya kan, melaknat, betul. Allahumma la'an da'wan, Allahumma la'an, beberapa suku itu didoakan laknat oleh Nabi SAW. Tapi setelah itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya akhirnya Nabi berhenti melakukan kunut itu yang disebut dengan kunut nazilah itu. Karena memang keterlaluan. Mereka itu munafik luar biasa, merayu kepada Nabi, minta supaya dikirim sahabat. Coba bayangkan, supaya dikirim sahabat berdakwah ke sana, ya sehingga ketika sahabat-sahabat itu dikirim di sana ternyata dibunuh, Pak. Bayangkan malah dibunuhin itu sahabat-sahabat itu. Coba Nabi dengar bagaimana kira-kira? Apa nggak marah Nabi? Iya di sini ya. Nah itu, tapi itu dalam waktu tertentu. Setelah itu tidak. Maka ya nanti akan tergantung situasinya seperti apa. Kalau kita kembali kepada hal-hal semacam ini, ya apa yang bisa kita lakukan. Tapi jangan lupa rahmat bagi alam semesta. Maka dikatakan di sini, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa rahmatul uzma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat yang sangat agung. Waqad adzinallahu ta'ala bil farhi was surur. Maka Allah mengizinkan kita bergembira bimaulidi tilkar rahmati, dengan lahirnya rahmat agung itu, yakni lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalil Al-Qur'annya, Pak. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus ayat 58. Hadirin rahimakumullah. Iya, jadi ternyata peringatan Maulid itu bukan cuma hadis dukungannya, ayat Al-Qur'an. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, ketika Maulid itu banyak cerita-cerita. Ya seperti tadi saya sudah banyak cerita Nabi Adam. Ya, oh iya, teringat Nabi Allah Adam alaihissalam itu bagaimana bersolawat kepada Nabi, Pak. Gimana kita tidak terus banyak solawat kepada Nabi dengan bentuknya, silakan
berjamaah sendiri masing-masing dan seterusnya, silahkan memperbanyak sholawat itu. Nabi Adam dikatakan dalam suatu riwayat, lamma rama Adam al-qurbu ya min Hawa. Ya. Setelah Nabi Adam ini ingin mendekati Hawa, Siti Hawa ingin mendekati, ingin tidur bersama Hawa. Ya, sa'alatil mahra. Akhirnya Hawa ini meminta mas kawin, mahar, al-mahra, minta mas kawin, Pak. Ya makanya sampai sekarang pernikahan ada mas kawinnya, sekalipun itu tidak termasuk bagian daripada 5 rukunnya, tapi dia syaratnya, wajibnya, betul tidak? Kalau nggak ada mahar ya nggak sempurna, nggak sah, nggak cukup, Pak. Makanya Hawa minta mahar. Nabi Adam alaihissalam bingung, mau dikasih mahar apa ini Hawa? Iya, mau dikasih mahar apa ini? Akhirnya bingung, tanya kepada Allah, ya Rabb, ma u'tiha. Kalau begitu apa yang harus aku berikan kepada Hawa ya Rabb? Kata Nabi Adam kepada Allah. Akhirnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Shalli ala Safiyyi Muhammadin 20 marrah." Salawatlah engkau kepada kekasihku Muhammad 20 kali. Oh, ya mas kawinnya Nabi Adam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 20 kali. Nabi Adam, Pak, kepada Nabi Muhammad. Dan Muhammad sudah ada belum? Ya belum, Pak. Belum. Ya Allah, makanya ini banyak ditangisi Sayyidina Umar radhiyallahu an. Man anta indallah? Siapa engkau ya Rasulullah di hadapan Allah? Siapa engkau ya Rasulullah? Setelah meninggalnya Nabi SAW, Sayyidina Umar datang di makam Nabi, di kubur Nabi, menangis sambil mengatakan, siapa sebenarnya engkau di hadapan Allah ya Rasulullah? Ya, Nabi Musa alaihi salam itu pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bercerita, ya Musa, nanti di hari kiamat orang-orang banyak semua haus. Begitu bangkit dari alam kubur di mahsyar, matahari dekat, semua mereka kepanasan dan mereka haus. Maukah engkau pada saat itu tidak haus? Ini tawaran Allah kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya jelas Nabi Musa menjawab, "Na'am ya Rabb." Jelas, ya Allah, saya mau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Aktsiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Banyaklah engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya sudah ada belum? Belum, Pak, zaman Nabi Musa. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Maka Bapak Saudara sekalian, kalau dalam acara-acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak dalam peringatan-peringatan itu dikisahkan banyak kisah-kisah, cerita-cerita semacam tadi, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dalam Al-Qur'an di surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 120. Surah Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika, semua cerita-cerita itu Muhammad, kata Allah, aku ceritakan kepada engkau, aku kisahkan kepada engkau. Wa kullan naqussu, naqussu pakai sad ya. Ya, kisah, Pak. Jadi kisah itu sebenarnya bahasa Arab. Qassa yaqussu ya. Itu bahasa Arab, sekalipun ada lagi qassa yaqussu itu menggunting. Ya, ada yang artinya mengguntung ya. Maka gunting itu bahasa Arab miqas. Ya, miqas itu ya. Kalau tukang cukurnya makis ya. Jadi tukang-tukang cukur itu ya makisin gitu ya. Pakai shot, makisin ya. Ya banyak bahasa Arabnya ya, sebutan-sebutan itu banyak.
Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dari cerita-cerita para rasul itu sengaja aku kisahkan kepada engkau Muhammad, kata Allah, ma nutsabbita bihi fuadak, agar hatimu menjadi teguh, menjadi kuat. Jadi dengan kisah-kisah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dengar pasti hati kita semakin kuat. Betul tidak? Ya. Begitu diceritakan, oh Masya Allah, oh begitu kan? Coba lihat di akhir surah, kemudian selanjutnya ayatnya, waja'aka fi hadhil haqqu, dan itu datang kepada engkau Muhammad, cerita-cerita itu, kisah-kisah itu, al-haqqu, itu benar, bukan cerita bohong. Kan kalau ada riwayat-riwayat hadis Nabi, atau apalagi ayat Allah, jangan ragu lagi kita Pak. Ja'aka fi hadhil haqqu, itu datang kepada kamu, kepada kaum Muhammad, kepada kita semua umat Nabi Muhammad. Al-haqqu, itu benar, itu kebenaran. Saya tempo hari juga ada pertanyaan di majelis itu, ya bukan berarti orang itu, tapi dia membawa pertanyaan dari beberapa orang, tanya. Jadi kalau membaca kitab-kitab semacam ini Pak, timbul dalam pikirannya, itu yang diceritakan di buku itu benar apa tidak? Ini jangan-jangan penyakit was-was ini Pak. Iya, baca, bisa jadi orang yang cerita ini bohong, cuman dia ngarang. Timbul perasaan semacam itu, ini hati-hati ini. Takutnya lama-lama nanti hadis Nabi dibilang bohong, lama-lama Al-Quran juga dibilang bohong. Makanya berapa banyak selama ini kita dengar orang mengatakan, Al-Quran itu kan cuman buku dongeng. Betul? Iya, karena tempatnya cerita, tempatnya kisah, akhirnya dibilang buku dongeng. Hadirin rahimakumullah, ini penyakit ini kalau ada yang semacam ini. Oh, kalau kita lihat cerita Pak, begini, jangankan cerita, langsung Nabi, langsung Al-Quran Pak, orang mimpi aja beda. Kalau orang mimpi ketemu Nabi itu tidak bohong itu. Betul tidak? Kalau ada orang bersyahadat di dalam mimpi di hadapan Nabi, oh itu syahadatnya sah itu Pak. Ya tapi kalau ada orang bersyahadat di dalam mimpi kemudian tidak di hadapan Nabi, berbeda Pak. Ya cuman mimpi aja, ya kan? Ya tapi wallahu a'lam. Ya ini karena ini ada kisah ini. Ya, ada cerita itu di Mesir. Wallahu alam, di Mesir itu pernah ada seorang Muslim yang mengadakan acara peringatan Maulid setiap tahun, di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Itu mengeluarkan hartanya sekian banyaknya, duit, hartanya, rezeki dikeluarkan. Wah, memundang sekian banyak orang setiap hari tanggal 12 Rabiul Awal. Tetangga Muslim yang Maulid ini Yahudi, keluarga Yahudi. Ternyata suami istri Yahudi ini, dia tidak pernah membenci peringatan Maulid yang besar-besaran tetangganya itu, yang tentunya mengganggu tetangga ini. Masih Yahudi ini terganggu Pak. Ya suara berisiknya, ya kan? Terganggu dia dengan banyaknya orang yang mungkin lalu lalang di situ di rumahnya itu, terganggu dia. Tapi dia tidak pernah membencinya. Dia tidak pernah tidak suka. Tapi suatu saat setelah sekian tahun itu menyaksikan si tetangga Muslim ini Maulid, suatu saat, suatu malam menjelang tidur, ngobrol ini kedua-duanya ini, suami istri Yahudi ini. Iya, kata istrinya, apa sih tetangga kita itu ya? Ya kok bisa setiap tahun itu mengeluarkan hartanya sekian besarnya itu, mengadakan acara besar semacam itu. Apa itu sebenarnya itu? Tapi dia bukan benci, bukan Pak, ingin tahu aja. Diceritakan sama suaminya. Oh ya, itu dia punya seorang nabi. Nabinya lahir di hari itu, hari ini. Makanya dia menghormati lahir nabinya itu. Nah, tahunya semacam itu ceritanya. Dia menghormati, dia bergembira dengan lahirnya nabinya di hari itu. Dia mengeluarkan banyak rezekinya. Dari bincang-bincang, dari cerita panjang itu, tertidurlah kedua suami istri Yahudi ini. Ternyata dalam tidurnya, rupanya tadi karena dia sekian lama tidak membenci acara Maulid, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah hidayah, bermimpi ketemu Nabi. Ya, Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, bayangkan orang Yahudi mimpi ketemu Nabi. Kita yang Muslim sudah berapa kali mimpi ketemu Nabi, Pak?
Ya, Allahumma rizukna. Mudah-mudahan Allah rizkikan kepada kita semua mimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istrinya ini mimpi. Dalam mimpinya begini, dia melihat di tetangganya yang maulid ini ada orang datang dengan rombongan. Di tengah-tengah rombongan itu terlihat ada seorang yang sangat gagah, pakainya putih, sangat dihormati. Orang sekitarnya, ajudannya ini sangat menghormati orang ini. Kemudian karena dia terlihat orang ini dihormati, dia datang kepada salah seorang yang mengiringi itu. Ya, istri Yahudi ini, yang perempuan ini. Dia tanya, siapa orang itu? Begitu terhormat semacam itu, begitu dihormati semacam itu. Akhirnya sahabat ini, pengiring ini, dia jawab, itulah Nabi Muhammad. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Nabi Muhammad yang diperingati oleh keluarga ini setiap tahun di rumah orang ini. Makanya dia datang ingin memberikan penghormatan kepada orang yang mengadakan maulid ini. Itu dalam mimpi. Kemudian Bapak Saudara sekalian, ibu ini masih bertanya lagi, oh dia Muhammad. Nah, dia belum Islam ya. Dia Muhammad. Kemudian dia bertanya lagi, oh, saya rasanya ingin menegurnya. Dia mau nggak kalau saya menegurnya? Oh, silakan. Kata sahabat, ya silakan. Dia seorang yang sopan, dia seorang yang santun, dia seorang yang hormat kepada siapa saja. Betul saja wanita Yahudi ini datang dalam mimpinya itu kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia memanggil, ya Muhammad. Ya panggilannya bukan ya Rasulullah. Dia panggil, ya Muhammad. Dipanggil, hei Muhammad. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cepat dan tegas menjawabnya dengan santun dan sopan. Labbaik. Bapak, dijawabnya dengan kata-kata labbaik. Labbaik itu Pak, itu jawaban orang Arab kalau dipanggil dengan jawaban yang sopan, itu labbaik. Kalau kita apa Pak? Kalau dipanggil, anak kita kalau dipanggil, ya. Kalau Jawa itu apa Pak? Ya, kalau dipanggil le dalam gitu ya. Iya Pak, bukan dalam, bukan. Ya dalam gitu kan ya. Itu jawaban sopan, betul tidak? Ada Jawa ini kan ya? Ada ya? Oh ya Pak ya. Oh ya. Dalam gitu kan. Itu jawaban semacam itu. Itu sopan. Orang Arab kalau dipanggil ya walad. Ya, labbaik ya. Itu jawaban santun, jawaban sopan. Cuman kadang-kadang suka disingkat orang Arab itu. Qahwatun gahwa gitu kan. Kopi itu gahwa. Qahwatun jadi gahwa. Singkat Pak. Ya walad itu dipanggilnya singkat jadi yawad. Itu makanya biasanya orang Arab manggil yawad. Ya, labbaik disingkat cukup menjadi baik gitu. Makanya dipanggil yawad baik. Dipanggil baik. Ya kalau kita jangan ikutan Pak. Lah kalau kita manggilnya jawabannya baik. Kayak mirip yang di kandang itu jadinya. Ini jawaban sopan. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab panggilan Yahudi ini ya Muhammad, dijawab dengan sopan semacam itu. Labbaik. Kata Nabi SAW. Kaget ini wanita, terkejut ini. Langsung dia mengatakan, ya Muhammad, ana ala ghairi dinik. Saya ini bukan atas agamamu. Saya bukan orang sama seperti agamamu. Tapi kenapa engkau menjawab panggilanku dengan santun, dengan sopan semacam itu Muhammad? Langsung dia mengatakan, innaka la Rasulullah. Innaka la Rasulullah. Kalau begitu betul kau Muhammad, engkau adalah Rasul Allah. Engkau adalah Rasul Allah. Pada saat itu bersyahadat ini wanita di dalam mimpinya. Nah ini yang saya katakan tadi. Ada peristiwa orang syahadat di dalam mimpi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya berbeda Pak. Maka sah syahadat orang ini. Ternyata apa yang terjadi? Bangun dari tidurnya. Setelah bersyahadat. Dia bangun, dia duduk. Mendapatkan suaminya sudah duduk. Bangun suaminya ini. Kemudian cerita, ini wanita, istrinya cerita. Mas, Pak, saya mimpi. Ceritakan mimpinya. Saya mimpi begini. Apa terjadi Pak? Suaminya pun mengatakan begitu. Sama, saya mimpi semacam itu juga. Saya mimpi persis mirip seperti itu juga.
Rupanya suaminya pun juga demikian bersyahadat di dalam mimpi ini, Pak. Dan dia teruskan syahadat itu di luar tidurnya setelah bangun dari tidurnya, dan dia memang terus memilih memeluk Islam, seterusnya mengikuti tetangga yang muslim ini. Dia setelah itu banyak dan sering mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Bayangkan orang Yahudi ya suka dengan acara maulid, dihargai oleh Allah. Masa orang Islam? Betul. Ada nggak orang Islam yang masih tidak suka maulid? Nah, kalau di sekitar kita tidak ada, Pak. Ya jauh di sana mungkin masih ada, wallahualam. Tapi sedikit demi sedikit, insya Allah mereka itu hanya kurang paham. Ya, ini orang Yahudi. Mari kita lihat suatu riwayat. Abu Lahab dihargai, betul tidak? Abu Lahab dihargai. Bayangkan orang kafir karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, makmurkan maulid. Di samping itu, Pak, kalau sekarang ini diadakan maulid dari masjid ke masjid itu gitu ya, di bulan Rabiul Awal, itu pasti menjadi gentar musuh-musuh Allah. Betul tidak? Kaum muslimin kalau mengadakan acara besar semacam itu, gentar itu musuh-musuh Allah. Sementara musuh Allah setiap saat itu akan dia berusaha ingin menghancurkan Islam. Nggak pernah suka dengan Islam. Tapi kalau kita mengadakan acara-acara semacam itu, entah acara apa, termasuk yang paling besar itu menjadikan mereka gentar itu ya sholat berjamaah 5 waktu. Iya, berjamaahnya kita sholat 5 waktu itu. Hadirin rahimakumullah, ya. Ini ada kisah semacam itu. Kemudian ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala akhir surah Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. Ya, akhir surah Yusuf. Kurang lebih bacanya semacam itu. Di akhir surah Yusuf itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 111 kurang kan? Kalau tidak salah itu ayat 111, Pak. Ya, mungkin sudah ada yang membukanya. Surah Yusuf, akhir surah Yusuf. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka itu, cerita-cerita itu, ibaratun liulil albab, adalah peringatan, nasihat, pelajaran bagi orang-orang yang akalnya sehat. Ya lihat ini, Pak. Makanya pada maulid-maulid Nabi penuh dengan cerita-cerita, kisah-kisah. Makanya kalau cerita itu diceritakan terus, oh, kita semakin kenal siapa para nabi, siapa Nabi Muhammad. Maka inilah ibratun. Pasti kita menganggukkan kepala kita dengan cerita-cerita itu. Ya seperti cerita tadi, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Ibratun liulil albab. Maka kana haditsan yuftara. Itu bukan cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi itu membenarkan kejadian sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu sebelumnya ada kejadian itu dibenarkan. Cerita Nabi Nuh misalnya, cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim dengan semua ceritanya, Nabi Sulaiman, apalagi mukjizat-mukjizatnya. Wa ma kana haditsan yuftara, itu bukan cerita yang dibuat-buat. Apalagi cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai', itu adalah penjelasan sejelas mungkin dari segala sesuatu. Wahudan, itu petunjuk. Warahmatan, dan itu rahmat. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Maka Bapak saudara sekalian rahimakumullah, kalau memang bentuk acaranya semacam itu, ya kemarin hari Ahad subuh maulid ada cerita-cerita ya. Iya banyak, pasti banyak cerita-cerita itu, Pak. Ya, itu namanya kisah-kisah yang bermanfaat, berguna. Itu ibratun liulil albab. Karena kita ulul albab semuanya pasti mengambil cerita, pasti mengambil ibrah, pasti mengambil nasihat dari banyak cerita itu. Insyaallah iman kita semakin tinggi kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan usaha keinginan kita untuk terus banyak meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di hari-hari mendatang akhlak kita semakin terpuji seperti terpujinya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Maksud saya sebenarnya saya ingin membahas, ini baru di muqaddimahnya,
dalam kitab Adillatus Sufiyah ini ada bab al-maulid. Kemudian di dalamnya panjang di sini. Cuman ada aqwalul ulama fi masyru'iyatil ihtifal bil maulidin nabawi syarif. Ada pendapat para ulama. Para ulama tentunya yang muktabarah ya, ulama-ulama yang jelas. Mereka itu hujjatul Islam yang sangat alim dengan karangan kitabnya ya sebagai muallifin, sebagai mereka orang-orang yang menyusun banyak kitab. Itu ada 14 pendapat, Pak. Wah, kalau ini dibahas ya bisa jam 9 nanti, Pak. Ya mungkin ya mohon maaf. Mohon maaf ya bisa sore, Pak ya. 14 itu ya, 14 pendapat di sini para ulama. Insyaallah suatu saat, wallahu alam. Insyaallah suatu saat. Jadi saya ngutang dulu ya, Pak ya. Ya, ngutang dulu, Pak. Ini suatu saat mudah-mudahan bisa saya bayar ya. Ya utang saya. Kalau misalnya lupa sayanya mungkin bulan Rabiul Awal akan datang barangkali. Iya, mohon diingatkan ya kalau lupa, Pak ya. Insyaallah ya dalam rangka kita saling mengingatkan mungkin ya. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian saja. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jika